Persebaya Surabaya terus memanaskan mesin untuk menyiapkan tim menghadapi kompetisi Liga 1 2024-2025. Terbaru, tim berjuluk Bajul Ijo itu melakoni laga uji coba melawan PON Jatim di lapangan Tor, Surabaya pada Sabtu 6 Juli sore. Di laga itu, Persebaya Surabaya berhasil menang dengan skor 5-0 tanpa balas. Bruno Moreira cetak brace alias 2 gol di menit ke-26 dan 48. Kemudian Francisco Rivera, 33, Rizky Dwi, 37, dan Mohamed, 29, Rashid masing-masing mengemas 1 gol. Meski menang besar, namun pelatih Paul Munster mengejar aspek lain untuk dimatangkan dalam skuad asuhannya. Aspek itu tak lain adalah permainan yang lebih solid dan chemistry yang lebih baik antara pemain. Pembangunan chemistry sendiri tentu dibutuhkan oleh para pemain mengingat skuad Bajul Ijo mengalami perombakan 60-70% daripada musim lalu. Selain itu, rekrutan baru Francisco Rivera juga langsung unjuk gigi dalam permainan uji coba kali ini. Selain mencetak 1 gol, pemain asal Meksiko itu membuktikan kapabilitasnya untuk menjadi playmaker dengan lesakan 2 assist untuk rekannya. Sebelum melakukan pertandingan kita ada analisa video dari uji coba sebelumnya, ucap Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga menyebutkan bahwa timnya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dianalisa. Selain itu, torehan Nirbobol juga membuat ex-pelatih Bayangkara FC itu juga cukup puas. Seharusnya Francisco Rivera bisa merasakan beraksi di hadapan 40.000 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu lalu, 29/6. Sayang, dimasukkan pada menit ke-85 pada laga anniversary game, ia belum sempat menyentuh bola. Pertandingan sudah dihentikan karena flare. Sore tadi, Sabtu, 6 Juli 2024, Rivera akhirnya bermain sebagai starter dalam uji coba melawan PON Jatim di lapangan Tor. Rivera menyumbang 1 gol dari kemenangan 5-0 Persebaya. Memanfaatkan crossing catur pamungkas, tandukan Rivera tidak mampu diantisipasi kiper tim PON Jatim. Bukan hanya gol, pemain asal Meksiko itu juga menciptakan 2 assist. Yaitu kepada Mohamed Rashid yang mencetak gol pada menit ke-29 dan assist kepada Rizky Dwi untuk gol pada menit 37. Rivera memiliki kemampuan komplit sebagai pengatur serangan. Membuat permainan Persebaya lebih variatif. Tajam melalui winger, tengah, maupun direct pass. Beberapa kali, aksi wantu Rivera dengan Bruno Moreira maupun Malik Rizaldi mampu membahayakan gawang lawan. Setiap kali pindah dari tim pertama ke tim kedua akan ada perbedaan. Baik bahasa maupun gaya bermain. Saya yakin sejalan dengan berjalannya waktu, kami akan segera padu, kata Rivera. Rivera datang dengan predikat pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Musim lalu, ia menciptakan 36 penampilan, 9 gol, dan 15 assist. Dalam menyerang ia menorehkan 58 tendangan, 28 di antaranya mengarah ke gawang. Tandem Rivera saat di Madura United musim lalu, Malik Rizaldi, juga gabung Persebaya. Ia adalah top skor pemain lokal dengan 13 gol. Keduanya akan menjadi andalan di lini depan Bajul Ijo. Kita tahu semua di sini pemain bagus, ada Malik juga. Semoga dengan ini kita mengawali liga nanti dengan baik, tandasnya. Hasilnya cukup bagus mengenali kesalahan kecil, bagaimana kita bisa memperbaiki itu. Secara keseluruhan sangat bagus banyak gol dan yang penting kita clean sheet, kata Munster. Agendakan uji coba lawan tim Liga 1. Di lain kesempatan, Paul Munster sendiri sempat mengungkapkan bahwa timnya akan menghadapi tim Liga 1 untuk uji coba sebelum menghadapi kompetisi musim baru. Pertandingan tersebut berpeluang besar akan digelar di luar Surabaya. Mungkin 1-2 kali, dengan tim sesama Liga 1. Dan mungkin juga di luar Surabaya, kata Paul Munster. Mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam ini membuka kans menggelar pertandingan melawan Madura United. Pasalnya, mereka juga akan menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta. Menurutnya, ini jadi opsi terbaik karena lawan yang dihadapi sama-sama dari Liga 1. Mungkin bisa juga dengan Madura United, mereka juga sama-sama di Yogyakarta, lanjutnya. Munster menilai setidaknya ada 5 laga uji coba yang akan mereka lewati. Selanjutnya program Persebaya adalah fokus pada pemusatan latihan. Pasalnya, Liga 1 diperkirakan akan digelar pada bulan Agustus dan fisik pemain harus mereka persiapkan dengan baik. Mungkin maksimal 5 uji coba, karena kami juga akan mengadakan pemusatan, pungkasnya.
Persebaya Surabaya terus menambah amunisi jelang kompetisi Liga 1 2024-2025. Terbaru, 2 nama pemain lokal serta 1 pemain asing berhasil direkrut oleh tim berjuluk Bajul Ijo. Persebaya Surabaya memang tengah gencar berburu pemain asing maupun lokal yang berkualitas setelah mengarungi Liga 1 2023 kemarin dengan kiprah yang mengecewakan. Walhasil, beberapa nama seperti Malik Rizaldi, Francisco Rivera, hingga Flavio Silva menjadi wajah-wajah baru yang menghiasi skuad Persebaya Surabaya Polesan Paul Munster untuk Liga 1 2024 kelak. Kini, Persebaya Surabaya telah resmi mengontrak 2 pemain lokal yang diseleksi jelang Liga 1 2024 ini. Melirik dari unggahan Instagram official Persebaya pada Sabtu, 6 Juli 2024 tampak sosok Randy Hansen dan Rizky Dwi Pangestu resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya. Randy Hansen merupakan bek tengah asal Persiba Balikpapan, sedangkan Rizky Dwi Pangestu merupakan mantan pemain PSIS Semarang sebelum kini diberi kontrak oleh Persebaya Surabaya. Selamat datang di keluarga besar Persebaya. Randy Hudson May dan Rizky Dwi Pangestu. Setelah menuntaskan rangkaian trial, tim pelatih Persebaya memutuskan untuk mengikat kontrak kedua pemain ini sebagai bagian tim untuk Liga 1 2024-2025, tulis Persebaya Surabaya. Tentu, kehadiran Rizky Dwi Pangestu dan Randy Hansen bakal menambah kedalaman skuad Persebaya Surabaya yang mayoritas dihuni oleh pemain muda tersebut. Namun, gejolak transfer Persebaya Surabaya tak berhenti di situ saja, mengingat ada 1 sosok asing yang juga diperkenalkan oleh Bajul Ijo jelang Liga 1 2024. Sosok bek asing asal Montenegro, yakni Slavko Damjanovic turut resmi bergabung ke Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 2024. Melirik dari unggahan Instagram official Persebaya pada Sabtu, 6 Juli 2024 kabar peresmian Slavko Damjanovic oleh Persebaya Surabaya dapat diketahui. Slavko Damjanovic resmi menjadi pemain asing ke-6 Persebaya untuk mengarungi Liga 1 2024-2025, tulis Persebaya Surabaya saat meresmikan ex-pemain Liga India tersebut. Sebelum dikontrak oleh Persebaya Surabaya, Slavko Damjanovic merupakan pemain dari Bengaluru FC dan sempat menjadi kampiun di Liga India bersama Mohun Bagan SG. Kehadiran Slavko Damjanovic digadang-gadang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dusan Stefanovic di lini belakang Persebaya Surabaya. Sebelum Slavko Damjanovic, Persebaya Surabaya sudah mendatangkan beberapa pemain asing untuk menjadi bagian dari Bajul Ijo. Sosok seperti Flavio Silva, Gilson Costa, Francisco Rivera, dan Mohamed Rashid telah menyusul Bruno Moreira yang dipertahankan oleh Persebaya Surabaya sejak Liga 1 2023 kemarin. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer selanjutnya dari Persebaya Surabaya jelang Liga 1 2024 mendatang. Tepat sepekan lalu, Persebaya Surabaya menggelar laga uji coba melawan Persibo Bojonegoro. Hasilnya, duel bertajuk Anniversary Game itu berakhir 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 29 Juni 2024. Sayangnya, pertandingan yang digelar untuk merayakan 97 tahun Persebaya ini tidak berakhir 90 menit.
2 gol Persebaya dicetak oleh Mohamed Rashid, 70, dan Bruno Moreira, 86, dalam laga yang dihadiri 40.000 penonton itu. Nah, setelah gol kedua itulah, sejumlah flare di titik stadion GBT menyala. Sampai akhirnya hampir seluruh penjuru tribun menyalakan flare. Situasi ini membuat stadion dipenuhi asap dan pemain diminta meninggalkan lapangan. Asap yang mengganggu pandangan lantas memaksa pertandingan dihentikan hanya sampai menit ke-86. Situasi asap memenuhi stadion itu masih terus berlangsung sampai beberapa menit kemudian. Panpel Persebaya dengan sigap mengarahkan dan mengimbau para penonton yang membawa anak kecil untuk segera meninggalkan stadion. Sebab, hal itu membahayakan bagi yang rentan terkena asap. Penyalaan flare itu berdampak banyak pada Persebaya. Sebab, Panpel diizinkan menjual tiket untuk 40.000 penonton, jumlah terbanyak dan tak pernah terjadi selama Liga 1 2023-2024 lalu. Kemarin kami sudah mendapat kepercayaan dari Polrestabes Surabaya, diizinkan sebanyak 40.000 penonton. Dengan catatan, tentu harus bisa saling menjaga. Kami juga sudah mengimbau untuk tidak membawa flare, ucap Ramsu Rahman, Ketua Panpel Persebaya, kepada bola.com. Sayangnya, kami masih tetap kecolongan. Padahal, ada banyak sekali flare yang kami sita. Situasi ini berdampak pada izin pertandingan berikutnya, kemungkinan jumlah penonton tidak diizinkan sampai sebanyak ini, imbuhnya. Selain itu, flare juga membuat Panpel dan kepolisian memutuskan tidak ada nyanyi bareng Song for Pride seusai laga. Panpel Persebaya juga meniadakan sesi konferensi pers setelah laga karena kondisi ruangan tidak memungkinkan. Flare dilarang dalam sepak bola karena sangat membahayakan. Sayangnya, masih ada supporter yang menyalakan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah kesehatan dan bisa memicu kepanikan itu. Beruntung, tak ada insiden yang mengancam nyawa akibat flare itu. Padahal, situasi itu bisa memicu kepanikan massal. Tapi, Panpel bergerak membuka sejumlah pintu agar penonton bisa meninggalkan stadion dengan cepat. Kami sudah melakukan sosialisasi terkait flare kepada supporter. Perlu kesadaran masing-masing. Flare itu membahayakan, ada anak-anak, orang tua, atau yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Jadi, mohon pengertiannya juga, ujar Ramsu Rahman.